Halo, selamat datang di presentasi SGD B6. Dan kali ini kami akan menerangkan tentang High Altitude Physiology. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kondisi geografis Indonesia yang menjadi pertemuan dari tiga lempeng besar dunia, membuatnya banyak dataran tinggi, bukit, dan pegunungan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan karena hal ini, membuat banyak wisatawan dalam dan luar negeri berkunjung untuk berekreasi. Namun, pada daerah yang tinggi, membuat banyak sekali dampak fisiologis yang terjadi pada tubuh manusia. Beberapa orang menganggap hal ini menjadi ancaman untuk dirinya. Mungkin, asumsi ini menjadi wajar bagi orang awam, karena ketika berada di daerah yang sangat tinggi atau berada dalam pesawat yang sedang terbang, dampak fisiologis yang terjadi sangat signifikan. Hal ini terjadi karena komponen seperti suhu, tekanan udara, dan kadar oksigen akan sangat jauh berbeda di tempat yang sangat tinggi. Dampak fisiologis ini terjadi pada masing-masing sistem di dalam tubuh yang akan diuraikan di dalam presentasi ini. Penyebab perubahan fisiologis tubuh pada kondisi high altitude. Perubahan kondisi lingkungan sekitar kita pada saat berada di dataran rendah dan dataran tinggi membawakan banyak efek fisiologis kepada tubuh kita. Perubahan fisiologis pada high altitude, khususnya pada sejumlah sistem organ seperti paru, ginjal, dan sistem hematologi, merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh ketika kita berada pada kondisi high altitude untuk mempertahankan kondisi homeostasis tubuh. Perpindahan tempat dengan dataran rendah ke dataran tinggi akan menimbulkan suatu respon dari tubuh supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Salah satunya adalah peningkatan tekanan darah. Perbedaan kadar oksigen pada dataran rendah dan dataran tinggi sangatlah signifikan, yang dimana kadar oksigen di dataran rendah lebih besar daripada di dataran tinggi. Ketika kita menghirup udara di dataran tinggi, maka oksigen yang masuk ke paru-paru akan sedikit, yang membuat sistem kardiovaskular perlu bekerja 2 kali lipat dalam mentransportasikan oksigen. Penurunan tekanan barometrik dan penurunan tekanan parsial oksigen menyebabkan terjadinya peningkatan ventilasi yang disebut sebagai hypoxia ventilatory response atau HVR. Selain dari berkurangnya tekanan barometrik dan tekanan parsial oksigen, ada juga perubahan lainnya yang mempengaruhi fungsi respirasi dan hiperresponsivitas bronkial, yaitu berkurangnya kepadatan udara, kelembaban, dan suhu. Kepadatan udara yang rendah mengurangi resistansi respirasi serta meningkatkan aliran inspirasi dan ekspirasi. Berkurangnya suhu dan kelembapan memicu hiperventilasi karena udara kering dan dingin. Pada saat bersamaan, tubuh kita merasakan perubahan pada lingkungan sekitar. Sistem endokrin kita mendapatkan stimuli eksternal dan mensekresikan beberapa hormon seperti pada saat terjadi penurunan suhu. Kelenjar tiroid juga akan mengalami adaptasi pada lingkungan bersuhu rendah dengan meningkatkan sekresi hormon tiroksin. Pada beberapa orang, berada di dataran tinggi dapat meningkatkan sekresi hormon adrenal dan kortisol sebagai bentuk dari rasa takut akan ketinggian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara tubuh manusia agar tetap pada kondisi homeostasis, salah satunya didasari oleh adanya mekanisme dari masing-masing sistem tubuh manusia. Pada kondisi high altitude, sebagian besar sistem tubuh manusia mendapatkan efeknya. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja adaptasi fisiologisnya tertuang pada paparan berikut. Yang pertama, ada adaptasi dari sistem kardiovaskular tubuh kita. Nah, kadar udara pada ketinggian itu cenderung lebih rendah daripada kadar udara pada dataran rendah. Faktor ini mempengaruhi sirkulasi oksigen pada tubuh manusia yang membuat kardiovaskular sistem kita bekerja 2 kali lipat dalam mentransportasikan oksigen. Dengan demikian, terjadi peningkatan denyut jantung sebagai respon pertama yang dilakukan tubuh ketika berada di dataran tinggi. Peningkatan aktivitas saraf simpatis dan sirkulasi dari katekomelanin memiliki peran penting dalam peningkatan denyut jantung di ketinggian. Nah, kebutuhan oksigen yang sangat tinggi dalam tubuh membuat darah yang dipompa semakin banyak. Hal ini membuat stroke volume yang dikeluarkan semakin banyak dan meningkatkan cardiac output. Nah, yang kedua, merujuk dari paparan sebelumnya, meningkatnya detak jantung pada kondisi altitude secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tekanan darah di dalam tubuh manusia. Hal ini dikarenakan oleh aktivitas saraf simpatis yang meningkat dan vascular tone. Vascular tone itu adalah aktivitas kontraksi sel otot pembuluh darah di dinding arteri kecil dan arteriol. Ketika otot-otot tersebut berkontraksi, secara otomatis tekanan darah pada tubuh manusia juga akan meningkat. Nah, sedikitnya kadar oksigen pada dataran tinggi ini akan menyebabkan peningkatan produksi dari sel darah merah atau eritrosit. Nah, ketika eritrosit itu diproduksi terus-menerus, maka akan terjadi peningkatan volume
di dalam tubuh kita. Berikut saya akan menjelaskan mengenai tantangan tubuh manusia dalam dataran tinggi, khususnya di organ respirasi. Nah, yaitu adalah tekanan barometrik yang terus menurun dan kurangnya tekanan oksigen. Nah, maksudnya tekanan barometrik ini adalah merujuk pada tekanan yang dihasilkan oleh berat kolom udara yang ada di atas suatu titik di permukaan bumi. Jadi intinya semakin tinggi sebuah dataran tinggi, tekanan barometriknya juga semakin menurun. Jika semakin menurun, maka pasokan atau oksigen yang ada di udara itu juga semakin menurun. Nah, ancaman yang ada dalam dataran tinggi itu adalah hipoksia. Nah, di organ fisiologi adalah tubuh menjamin agar dilindungi dari ancaman hipoksia dan menjamin bahwa pasokan oksigen cukup untuk jaringan-jaringan tubuh untuk melakukan aerobik maksimal. Nah, kalau saat aklimatasi itu tidak cukup atau adaptasinya tidak cukup, maka hipoksia akan memicu respon maladaptif yang berujung pada berbagai resiko penyakit ketinggian atau nama kerennya adalah acute mountain sickness atau AMS. Nah, AMS ini diderita oleh 10-30% individu yang tinggal di dataran tinggi sekitar 2.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Nah, gejala-gejalanya itu ada sakit kepala, gejala gastrointestinal, yaitu anoreksia, mual, serta tidurnya terganggu. Nah, jika tidur terganggu itu karena kandungan CO2 di dalam darah itu turun dengan sangat rendah dan menghilangkan dorongan untuk bernapas. Nah, tubuh akan merasakan ingin bernapas lagi jika O2 terus-menerus menurun dalam darah. Nah, respon paru-paru saat respons ketinggian itu selain hipoksia adalah hiperventilasi. Nah, hiperventilasi itu adalah bernafas secara cepat dan bersamaan itu meningkatkan detak jantung dengan tujuan meningkatkan pasokan rata oksigen ke jaringan tubuh. Nah, di dataran tinggi juga udara semakin dingin dan kelembabannya semakin turun sehingga meningkatkan hiperventilasi juga. Karena udaranya semakin kering dan dingin, maka dapat memicu asma, terutama jika sedang berolahraga. Nah, berkurangnya atau bahkan ketiadaan dari aeroalergen dan polusi di luar ruangan itu juga dapat menurunkan pembengkakan atau inflamasi jalur respirasi. Nah, itu merupakan efek positif dan negatif di dataran tinggi bagi organ respirasi. Untuk preventifnya, disarankan untuk mengetahui lingkungan dan juga mengetahui diri sendiri, terutama jika pasien atau individu mempunyai gejala atau penyakit asma, dan juga disarankan untuk membawa oksigen portable. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruhnya terhadap sistem endokrin. Sekresi hormon sistem endokrin juga terpengaruh oleh perubahan ketinggian. Terdapat beberapa hormon yang dipengaruhi oleh high altitude, antara lain adalah kortisol, prolaktin, thyroid stimulating hormone atau TSH, dan free thyroxine atau FT4. Perubahan konsentrasi hormon-hormon tersebut bervariasi saat berada di high altitude, tetapi kembali ke baseline setelah proses adaptasi atau aklimatisasi. Perubahan hormonal hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan hampir tidak berkorelasi sama sekali dengan parameter transport oksigen seperti saturasi O2 dan nilai tekanan parsial O2. Baik, selanjutnya adalah nervous system, atau lebih tepatnya autonomic nervous system. Next slide. Pada saraf simpatis, peningkatan aktivitas saraf simpatis akan menyebabkan terjadinya peningkatan pelepasan katekolamin. Peningkatan pelepasan katekolamin juga menandakan bahwa adanya peningkatan pada kadar hormon noradrenalin yang dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung dan vasokonstriksi regional. Sedangkan untuk aktivitas saraf parasimpatis, detak jantung menjadi lebih kecil setelah muscarinic blockade. Next slide. Selanjutnya, pada nervous system terdapat pathways. Yang pertama pada bagian respiratori, yaitu yang pertama ada sensor oksigen. Sensor oksigen dibagi lagi menjadi dua, yaitu pusat dan perifer. Untuk sensor oksigen pusat terbagi lagi menjadi dua, yaitu subkelompok 1 yang terletak di nucleus reticularis rostroventrolaterales dan subkelompok 2, yaitu rostral ventrolateral medulla. Sedangkan untuk sensor oksigen bagian perifer terdiri dari sel glomus atau sel tipe 1. Selanjutnya, sistem sensor organ perifer akan
aktif ketika tekanan oksigen berada di sekitar angka 80 mmHg, sedangkan ketika tekanan parsial oksigen berada di angka 50 mmHg, sistem saraf oksigen perifer dan oksigen pusat akan bekerja secara bersama-sama. Yang kedua, ada neuron pada nukleus tractus solitarius menerima input aferen dari kemoreseptor sel glomus. Lalu selanjutnya, saraf sentral neuronal pulse atau saraf pusat akan bekerja seperti nukleus ambiguous, dorsal vagal nerve, hypoglossal nucleus, ventral respiratory group, dan dorsal respiratory group yang menyebabkan minute ventilation meningkat. Tak hanya sampai di sistem respiratori, namun aktivitas listrik juga berlanjut ke sistem kardio. Ada parasimpatetik ganglia dari sistem respirasi yang berjalan menuju jantung dan akan mempengaruhi aktivitas vagal dan menghasilkan asetilkolin, di mana asetilkolin ini berperan sebagai reseptor muscarinic dan pengurangan frekuensi depolarisasi di cardiac pacemaker cell. Nah, selanjutnya, selain itu, pada studi laboratorium, hipoksimia akut menimbulkan adanya rangsangan simpatetik, yakni peningkatan pada noradrenalin yang dapat menyebabkan vasoconstriction atau penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya, penyempitan pembuluh darah dan juga pengurangan frekuensi depolarisasi bersama-sama akan menyebabkan efek peningkatan denyut jantung. Lalu selanjutnya ada temperature regulation. Regulasi suhu tubuh atau temperature regulation berfungsi sebagai feedback loop system. Pada tubuh dapat dibagi menjadi dua ruang atau bagian, yaitu pusat atau core yang hangat serta kulit peripheral atau peripheral shell yang lebih dingin. Keduanya berfungsi sebagai pengatur panas yang masuk dari keluar dari pusat. Penyimpangan kenaikan suhu dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan penurunan suhu. Maka, reseptor suhu yang ditempatkan secara sentral lebih banyak merespon kenaikan suhu. Kemudian, ada 4 heat transfer. Yang pertama, radiasi sebanyak 60%, konveksi 15%, evaporasi 20%, dan konduksi 5%. Perubahan posisi tubuh manusia dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi juga memiliki pengaruh terhadap metabolisme, terutama basal metabolic rate atau BMR. BMR pada keadaan ini akan meningkat. BMR itu merupakan kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Pada ketinggian, nilai BMR akan meningkat karena upaya suhu tubuh untuk menstabilkan suhunya. Kemudian, kelenjar tiroid juga akan mengalami adaptasi pada lingkungan bersuhu rendah dengan meningkatkan sekresi hormon tiroid, tiroksin. Apabila kelenjar tiroid melakukan sekresi hormon tiroksin secara maksimal, laju metabolisme akan meningkat 50-100% di atas normal. Semakin tinggi laju metabolisme, maka akan semakin banyak kalori yang dibakar dan akan lebih banyak energi yang diperlukan. Sehingga diperlukan lebih banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh. Seperti efek domino, semakin banyak ATP yang diperlukan, maka semakin banyak pula ATP yang akan diproduksi. Sistem selanjutnya yang terdampak oleh high altitude adalah urinary system. Jadi di sini ada dua proses yang menyebabkan perubahan cara kerja dari urinary system. Yang pertama, karena adanya intake oksigen yang rendah di high altitude, maka tubuh akan melakukan hyperventilation atau pernafasan dengan frekuensi yang lebih cepat. Hal ini membuat karbon dioksida dalam tubuh kadarnya berkurang karena dipaksa untuk terus-menerus keluar. Nah, karbon dioksida ini dalam darah dipecah menjadi ion H+ dan bikarbonat, di mana ion H+ ini bertugas membuat pH darah menjadi asam, menjadi rendah. Jadi dengan adanya kadar CO2 yang rendah, maka kadar ion H+ dalam darah juga rendah, sehingga pH darah meningkat menjadi tinggi, menjadi lebih basa. Oleh karena itu, hal ini memicu fungsi lain dari urinary system, yaitu menjaga kestabilan pH dalam darah dengan cara mencegah pembuangan ion H+ dan meningkatkan pembuangan ion bikarbonat. Oleh karena itu, urin yang dihasilkan pada kondisi high altitude lebih banyak dan memiliki pH lebih tinggi atau lebih basa. Lalu proses kedua masih sama, yaitu karena adanya intake oksigen yang rendah, hal itu menjadi trigger bagi lambung untuk mensekresikan hormon erythropoietin atau EPO, di mana EPO ini memiliki dua fungsi.
fungsi pertama dan fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan produksi eritrosit, untuk meningkatkan penyerapan oksigen di dalam darah. Nah, karena jumlah eritrosit dalam darah meningkat, maka eritrosit yang semakin banyak itu membutuhkan ruang lebih banyak, sehingga ada jumlah plasma dalam darah lebih banyak yang harus dibuang melalui urin, sehingga hal ini akan meningkatkan produksi dari urin. Lalu fungsi sampingan dari hormon EPO tadi adalah mengurangi penyerapan garam dalam tubulus renalis. Karena ternyata penggunaan oksigen tertinggi dalam ginjal adalah untuk penyerapan garam tersebut, yakni sekitar 80% dari total oksigen yang digunakan oleh ginjal. Sehingga hormon ini mengurangi penyerapan garam untuk menghemat oksigen yang diperlukan. Sehingga dengan begitu, urin yang dihasilkan dalam kondisi high altitude memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi. Upaya preventif bukan untuk mencegah adanya adaptasi yang dilakukan oleh tubuh, namun untuk meminimalisir efek samping dari adaptasi tersebut. Next slide. Upaya yang pertama yakni meminimalisir kerja tubuh dengan memperbanyak istirahat, di mana dengan istirahat kita akan memberi tubuh waktu lebih banyak untuk melakukan adaptasi. Upaya kedua yakni segera turun dari ketinggian apabila respon tubuh telah menimbulkan gejala yang berat, seperti pusing, rasa ingin pingsan, atau berkunang-kunang. Lalu dia membawa cadangan oksigen untuk mencegah kekurangan oksigen, di mana sudah dipaparkan sebelumnya bahwa kita membutuhkan oksigen lebih banyak daripada saat berada di dataran rendah. Lalu dia menggunakan pakaian hangat untuk menjaga suhu dan cairan dalam tubuh, di mana juga sudah dipaparkan sebelumnya bahwa reseptor akan rasa dingin lebih didominasi saat kondisi high altitude. Lalu ada membawa obat-obatan serta melakukan medical check-up sebelum bepergian guna menjaga tubuh agar tetap fit saat melakukan adaptasi. Setelah mendengarkan paparan serta penjelasan dari teman-teman saya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, perubahan kondisi lingkungan jika kita dipaparkan high altitude seperti penurunan tekanan barometer dan tekanan parsial oksigen. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada beberapa mekanisme sistem tubuh manusia sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan denyut jantung serta cardio output pada sistem kardiovaskular. Selanjutnya, pada sistem respirasi, terjadi hiperventilasi yang disertai peningkatan detak jantung. Selain itu, kepadatan udara juga berpengaruh pada resistansi respirasi. Selanjutnya, perubahan sistem hormon terjadi bukan karena faktor-faktor tadi, melainkan lebih ke faktor lain seperti suhu, physical stress, dan gangguan tidur. Selanjutnya, semua sistem-sistem tersebut diatur oleh sistem saraf, sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada saat kondisi high altitude kepada sistem saraf. Selain itu, suhu yang rendah juga mempengaruhi termoregulasi tubuh yang melibatkan hipotalamus sebagai termoregulator. Dan yang terakhir, hiperventilasi juga berpengaruh pada peningkatan pH tubuh, dan sistem urinaria berperan sebagai regulator tubuh untuk menghindari dari alkalisis. Upaya preventif dari perubahan-perubahan fisiologis tersebut tidak dapat dilakukan karena hal ini adalah respon alamiah tubuh akan paparan high altitude. Akan tetapi, efek samping dapat dikurangi. Sekian presentasi dari kami, kelompok SGD B6. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.